Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita sudah berada di pekan terakhir bulan Sya'ban, bulan di mana amal-amal soleh diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengangkatan amal di hadapan Allah itu ada 3 bentuk. Ada diangkatnya amal harian, ada diangkatnya amal pekanan, dan tahunan. Harian kapan? Ya saat kita sholat subuh, malaikat-malaikat yang sudah selesai bertugas di malam hari kembali ke hadapan Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, walaupun Allah Maha tahu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku setelah selesai dari tugas kalian. Maka disitulah malaikat melaporkan amal-amal hambanya. Alhamdulillah, subuh hari ini kita termasuk yang berada di masjid untuk sholat berjamaah. Sehingga insya Allah laporan malaikat malam kepada Allah bagi kita yang hadir pada kesempatan subuh hari ini, ketika Allah tanya kaifa taraktum ibadi, malaikat akan menjawab atainahum wa hum yushollun wa taraknahum wa hum yushollun. Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang sholat subuh, wahai Allah. Jadi ini pengangkatan harian. Pengangkatan pekanan itu hari Kamis. Karena itu Nabi senang berpuasa hari Kamis. Pengangkatan tahunan itu bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah angkat seluruh amal soleh kita dan Allah maafkan kekurangan-kekurangannya. Allahumma amin. Kita bersyukur bahwa jelang Ramadan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hingga Ramadan nanti kita sambut Ramadan, mempersiapkan diri untuk banyak melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah. Karena memang Ramadan Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Hari ini kita ingin melihat kasih sayang Allah lewat pentahapan syariat puasa. Rujukan kita adalah kitab Al-Mulkhas Al-Fiqhi, ditulis oleh Syekh Fauzan, Shalih Fauzan. Judul subnya adalah Fi Bad'i Siyamil Yawm wa Nihayatuh, memulai puasa dalam satu hari dan mengakhirinya. Artinya kapan puasa itu dimulai dan kapan berakhir dalam satu hari. Ayat yang ditampilkan adalah ayat ke-187 dari surat Al-Baqarah, termasuk di antara ayat-ayat puasa. Ayat yang terpanjang di antara ayat-ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri di malam puasa, di malam Ramadan.
Berarti sebelumnya diharamkan. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka para istri adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi istri. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Maha mengetahui bahwa kalian telah mengkhianati diri kalian. Maksudnya mereka merasa kuat untuk berpuasa di malam hari, tetapi secara realitas berikutnya ternyata tidak mampu. Fataba alaikum, mereka melanggar, kemudian memohon ampun kepada Allah, dan Allah memaafkan mereka. Kemudian Allah katakan fal ana bashiruhunna. Karena itu mulai sekarang silakan berhubungan dengan istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Lewat hubungan suami istri diharapkan memperoleh keturunan. Jazakallah khair. Memperoleh keturunan itu diantara penafsiran potongan ayat ini, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu lewat hubungan suami istri adalah anak atau keturunan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah, di samping tadi kebolehan hubungan suami istri, boleh makan, boleh minum. Sampai kapan? Sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam. Itu arti bahasanya, khaytul abyad dengan khaytul aswad. Yang dimaksud dengan khaytul abyad di sini cahaya fajar. Jadi ada cahaya fajar masuk, kemudian sedikit mengalahkan kegelapan malam. Minal fajri, yang ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan benang hitam benang putih adalah terbitnya fajar. Disitulah kita memulai puasa. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Maksudnya sampai terbenamnya matahari. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat, masih separuh ayat ini. Al-Baqarah ayat 187. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini mengatakan, hadhihi rukhsatum minallah ta'ala lil muslimin. Ini adalah dispensasi kelonggaran dari Allah untuk kaum muslimin. Kenapa? Ya karena tadi diharamkan, dilarang kalau sudah setelah Isya atau sudah tertidur untuk makan, untuk minum, untuk hubungan suami istri. Kenapa? Karena sudah mulai puasa. Jadi durasi puasa di awal-awal Islam itu agak panjang. Karena dimulai setelah Isya atau dimulai sejak tertidur malam hari. Ada setidaknya dua riwayat yang menjelaskan sababun nuzul dari ayat ini. Yang pertama, apa yang dialami sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika di malam hari Umar bin Khattab pulang dari pertemuan dengan Rasulullah, kembali ke rumahnya. Di rumahnya beliau dapati istrinya sudah tertidur. Sebagai seorang laki-laki dan sebagai suami, Umar ingin sesuatu dari istrinya. Kemudian dibangunkanlah istrinya itu, dan istrinya mengingatkan bahwa dia sudah tertidur, artinya sudah mulai puasa. Tetapi singkat cerita, terjadi hubungan
hubungan suami istri antara Umar dengan istrinya. Kemudian Umar merasa bersalah dan bertobat kepada Allah, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah. Demikian juga yang dialami beberapa sahabat yang lainnya. Karena peristiwa itu, kemudian Allah melihat realitas yang ada, sepertinya orang mukmin ini tidak kuat kalau harus puasa di malam hari juga. Maka diberikanlah kemudahan. Sehingga sejak turunnya ayat ini, seseorang di malam hari boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri. Seringkali umat Islam tidak melihat tahapan ini. Pokoknya besok mulai puasa. Jadi malam hari makan, setelah tarawih makan, sebelum tidur makan, dan seterusnya. Ya. Jadi pentingnya memahami tahapan ini untuk mensyukuri bahwa ternyata kita tidak mengalami durasi puasa yang cukup panjang. Hanya di awal Islam saja durasi puasa yang cukup panjang itu. Itu juga terjadi pada umat terdahulu, tapi lebih panjang lagi. Kenapa? Karena mereka berbukanya Isya. Mereka akhirkan berbuka Isya. Dan Nabi mengingatkan umatnya bahwa manusia senantiasa berada dalam kebaikan manakala mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sehingga durasi itu menjadi sempit. Mengakhirkan sahur hingga terbitnya fajar, menyegerakan berbuka persis setelah terbenamnya matahari, kemudian berbuka. Kalau mengakhirkan sahur ini belum begitu terlatih ya. Tapi kalau menyegerakan berbuka ini sudah sangat terlatih. Bahkan sebelum berbuka sudah siap-siap. Sampai ada tradisi ngabuburit dan lain sebagainya hanya untuk memilih makanan-makanan untuk berbuka puasa. Padahal ada amal yang lebih baik yang bisa dilakukan, misalnya membaca Al-Quran, berdoa, mempelajari Islam lebih baik lagi, dan seterusnya. Ini menunjukkan produktivitas puasa ya. Ketika seorang mampu memilih apa kegiatan yang lebih bermanfaat baginya, berarti nilai kualitas puasanya semakin meningkat. Wa raf'un lima kana alaihil amru fi ibtida'il Islam. Ayat ini mengangkat atau meniadakan apa yang terjadi di awal Islam, yaitu diharamkannya makan, minum, hubungan suami istri di malam hari. Fa innahu kana idza aftara ahaduhum innama yahillu lahul aklu wasyurbu wal jima' ila salatil isya aw yanamu qabla dzalika. Karena sesungguhnya ketika dia berbuka, seseorang dari mereka berbuka, dan tentu setelah terbenamnya matahari, maka dia hanya boleh makan, minum, dan hubungan suami istri sampai sholat isya. Berapa lama antara maghrib dan isya? Ya, nggak sampai sejam gitu ya, atau mungkin sejam dalam durasi waktu tertentu ya. Atau dia sudah tertidur sebelum isya itu, maka disitulah sudah mulai puasa. Famata nama aw shallal isya haruma alaihi at-ta'am wasyarab wal jima' ila lailatil qabilah. Kapan dia sudah tidur atau dia sudah sholat isya, maka haram baginya untuk makan, haram baginya untuk minum, haram baginya untuk hubungan suami istri, sampai nanti masuk maghrib berikutnya, masuk malam berikutnya. Malam yang dimaksud itu adalah terbenamnya matahari. Fawajadu min dzalika masyaqqatan kabiratan. Para sahabat mendapati hal itu sebagai sesuatu yang sulit, yang berat. Fanazalat hazil ayah, maka turunlah ayat ini, fafarihu biha farhan syadidan. Dengan turunnya ayat ini,
para sahabat sangat gembira. Jadi yang tadinya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri di malam hari menjadi halal, menjadi boleh. Nah, ini menyebabkan mereka gembira. Haitsu abahallahul akla wasyurba wal jima' fi ailail sya'as-shaim. Di mana Allah membolehkan mereka makan, minum, hubungan suami istri di malam manapun yang dikehendaki oleh yang berpuasa. Ila ayyatabayyana diya'us shawa min sawadil lail, sampai jelasnya cahaya pagi daripada gelapnya malam. Ini penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim, atau sering kita dengar sebagai tafsir Ibnu Katsir. Ada riwayat lain yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini, yaitu peristiwa yang dialami sahabat yang lain selain Umar bin Khattab tadi, namanya Qais bin Sirmah al-Ansori. Qais ini seorang pekerja di ladang. Di bulan suci Ramadan, dia beraktivitas sebagaimana biasa, bekerja di ladangnya hingga menjelang maghrib. Menjelang maghrib dia kembali ke rumah dan bertanya pada istrinya saat berbuka itu, adakah yang bisa dimakan untuk berbuka? Istrinya mohon izin untuk keluar sebentar menyiapkan makanan. Kemudian Qais mempersilakan. Sambil menunggu, karena saking capeknya, Qais tidur. Ketika istrinya kembali dan membawa makanan, loh, Anda sudah tidur, berarti Anda sudah mulai puasa. Maka pada malam itu Qais tidak berbuka, tidak ada makan ataupun minum yang beliau rasakan untuk berbuka, sehingga perut tetap kosong dan siap untuk berpuasa keesokan harinya, atau malam itu sudah mulai puasa. Nah, keesokan harinya sebagaimana biasa dia pergi ke ladangnya untuk bekerja. Karena suasana sangat panas, sementara perut kosong, dia bekerja. Di tengah siang dia pingsan. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini turunlah ayat yang membolehkan di malam hari itu untuk makan, minum, dan hubungan suami istri. Nah, itu paling tidak dua riwayat yang penting untuk kita ketahui, untuk menambah rasa syukur kita bahwa puasa yang disyariatkan Allah kepada kita ini ternyata sudah berkurang durasinya dari seharusnya setelah Isya sampai Maghrib, menjadi dari masuknya waktu subuh sampai Maghrib. Tetapi masih banyak yang tidak mau puasa, masih banyak yang melalaikan puasa Ramadan, masih banyak yang merasa puasa Ramadan itu beban dan seterusnya. Maka mari kuatkan iman kita, karena yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan Nabi juga mengatakan, man soma Ramadana imanan. Nah, jadi iman ini menjadi dasar penting untuk menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat ahli tafsir selain Ibnu Abbas, itu mengatakan, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu. Apabila Anda mendengar Allah berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, fa'ariha sam'aka, maka pasang baik-baik pendengaran Anda. Maksudnya konsentrasi. Kira-kira apa yang ingin Allah sampaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu? Karena ya ayyuhalladzina amanu cukup banyak dalam Al-Quran. Ada 89 menurut hitungan para ulama. Dari 89 itu 88-nya berada di awal ayat. Dan hanya ada satu ayat yang ya ayyuhalladzina amanunya di tengah ayat, yaitu ayat tentang perintah sholawat. Karena ayat itu dimulai dengan innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau yang lain-lainnya dimulai di awal ayat. Misalnya ayat yang memerintahkan kita kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya agar benar-benar terhindar, terselamatkan dari siksaan api neraka. Bagaimana itu bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini menjadi penting dalam pendidikan keluarga. Sehingga visi keluarga Islam itu sehidup sesurga dengan pengertian ayat ini. Ayat yang menyuruh kita untuk meninggalkan seluruh bentuk minuman keras, judi, mengundi nasib. Itu juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi syarat bahagia menurut ayat ini di dunia, tinggalkan minuman keras, tinggalkan berjudi dalam bentuk apapun, baik konvensional maupun digital. Karena belakangan ini marak judol. Apa itu judol? Judi online. Sehingga banyak keluarga yang porak-poranda karena maraknya judol ini. Jadi Islam betul-betul syariat yang menyelamatkan. Maka senyampang kita diberi hidayah Islam, mari taati syariatnya. Tidak sekedar menjadi Islam karena identitasnya, tetapi juga menjadi Islam dengan mengamalkan syariatnya. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Fatabayyana minal ayatil karimah tahdidus shaumil yaumi bidayatan wa nihayatan. Dari penjelasan ayat yang mulia itu jelas bahwa terdapat batasan puasa dalam satu hari, baik mulainya kapan maupun berakhirnya kapan. Yaitu mulainya saat terbitnya fajar, berakhirnya saat terbenamnya matahari. Durasi yang sudah disempitkan. Fabidayatuhu min tulu'il fajri tsani wa nihayatuhu ila ghurubisy syamsi. Mulainya saat terbitnya fajar yang kedua atau fajar shadiq dan berakhirnya saat terbenamnya matahari. Wa fi ibahatihi ta'ala al-aqla wa syurba ila tulu'il fajri dalilun ala istihbabis suhur. Di dalam Allah membolehkan makan minum hingga terbitnya fajar menjadi petunjuk atas anjuran untuk makan sahur. Jadi ada kata suhur, ada kata sahur. Suhur dengan dhamma itu aktivitasnya. Sahur dengan fathah itu makanan atau minuman yang dimakan atau diminum saat sahur itu. Sama dengan wudu dengan wadu. Wudu itu aktivitasnya, wadu itu air yang digunakan untuk berwudu. Tapi di masyarakat kita sahur itu ya apa makanannya, ya apa aktivitasnya juga. Karena itu yang keliling membangunkan itu suhur atau sahur. Bahkan nggak ada hanya ya, sahur. Oh ya. Oh ya. Jadi ada dampak dari keberkahan disempitkan durasi berpuasa dalam sehari, yaitu anjuran untuk suhur yang tidak dimiliki
oleh umat-umat terdahulu. Karena Nabi mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda puasa kami, puasa kita kaum muslimin dengan umat-umat terdahulu ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi makan sahur itu bukan sekedar makan untuk persiapan puasa, tapi ini pembeda antara syariat puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Karena itu dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan keberkahan ini semua yang dimakan dalam bentuk apapun sudah tentu yang halal ya. Jadi kalau seseorang tidak memiliki makanan, dia hanya punya air putih, maka itu sudah termasuk sahur yang berkah. Jadi usahakan kita semua nanti di Ramadan jangan sampai tidak makan sahur, apalagi mengatakan saya kuat puasa walaupun tidak sahur. Itu pernyataan yang tidak sunnah. Ganti menjadi saya akan lebih kuat berpuasa dengan mengambil keberkahan sahur. Jadi masalah puasa ini bukan kuat tidak kuatnya ya. Tapi bagaimana kesunahan-kesunahan yang ada itu kita ambil sehingga puasa itu meningkat kualitasnya. Termasuk dalam hal ini sahur kita jalani. Ya, insya Allah kalau ada niat yang kuat untuk mengambil keberkahan sahur, mudah bangunnya. Apalagi dengan teknologi digital kan sudah ada alarm, ya, sehingga yang tertidur terlalu nyenyak pasti terganggu dengan suara alarm itu. Sehingga dia bisa setting kapan dia akan bangun untuk persiapan makan sahur. Dan sahur yang disunahkan itu sahur yang dekat dengan waktu sholat subuh. Karena kalau sahur jam 2 masih ada waktu panjang untuk tidur. Khawatir tidurnya itu apa? 12. Sehingga tidak memperoleh keberkahan sahur yang berikutnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Jadi harus diingat bahwa sholat subuh berjamaah itu bagian dari keberkahan sahur. Jadi keberkahan sahur tidak berhenti saat sahur saja. Dalam sholat subuh ada 2 rakaat yang lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat subuhnya disaksikan oleh para malaikat, sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi. Waqad warada fit targhib bis sahur atharun katsiratun. Terdapat banyak hadis yang memotivasi untuk makan sahur. Kalau banyak hadis yang memotivasi untuk makan sahur itu, kira-kira Nabi mengharapkan betul-betul umatnya itu untuk betul-betul bangun sahur. Bahkan Nabi sampai mengatakan walau bijur atima'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Ya bisa jadi karena tidak punya makanan, atau bisa jadi karena selera makannya tidak muncul. Ya, sehingga yang bisa dia dapatkan dari keberkahan itu dengan minum air putih misalnya. Wa yustahabbu ta'khiruhu ila waqti infijaril fajri. Dianjurkan untuk mengakhirkan hingga mendekati waktu fajar. Kalau kita mendengar ada imsak, itu bukan berarti mulainya puasa. Itu hanya bentuk kehati-hatian agar bersiap-siap diri bahwa 10 menit setelah itu akan ada azan. Ya. Walau istaiqazal insan wa alaihi janabatun aw tahurat al-haid qabla tulu'il fajri fa innahum yabda'una bis sahur wa yasumuna wa yuakhiruna al-igtisal ila ba'di tulu'il fajri.
Seandainya seseorang bangun dalam keadaan junub atau seorang wanita bersih dari haidnya pada waktu sepertiga malam akhir itu, ya, maka dahulukan sahur. Nanti bersihnya walaupun sudah masuk fajar gak apa-apa. Artinya memulai puasa dalam keadaan junub itu bukan berarti membuat puasa tidak sah, ya. Jadi saking pentingnya sahur itu, boleh kita mengawali sahur sebelum bersih diri kalau waktunya mepet. Tapi sudah tentu kalau waktunya cukup ya kita mandi dulu kemudian sahur, itu yang ideal, ya. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, maka sahur didahulukan, baru nanti mandinya setelah terbitnya fajar. Wa ba'dun nas yubakkiruna bit tasahhuri li'annahum yasharuna mu'zamal lail summa yatasahharuna wa yanamuna qabla al-fajri bisa'atin. Sebagian manusia ada yang terlalu dini untuk makan sahur. Kenapa? Karena mereka melek malam, terlalu banyak melek malam sehingga sahurnya itu diawalkan. Kemudian tidur setelah itu, akhirnya tidak bangun subuh. Kata Syekh Fauzan, wa haula qad irtaqabu iddata akhtar. Orang semacam ini telah melakukan 3 kesalahan. Nah, apa itu 3 kesalahan? Awalan li'annahum shamu qabla waqti siyam. Pertama, dia memulai puasa sebelum waktu puasa. Waktu puasa kapan? Ya, terbitnya fajar. Jadi akhirkan makan sahurnya. Yang kedua, yatrukuna sholatal fajri ma'al jamaah wa yasunallah bitarki ma aujaballahu alaihim min sholatil jamaah. Meninggalkan sholat subuh berjamaah, sehingga dia bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan dari sholat berjamaah. Memang menurut mazhab Hambali, sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Talisan, rubbama yuakhiruna sholatal fajri an waqtiha fala yusalluna illa ba'da tulu'i syamsi. Bisa jadi dia mengakhirkan sholat subuh dari waktunya, sehingga dia tidak sholat subuh kecuali setelah terbit matahari. Sudah tidak ada waktu, berarti dia tidak adaan tetapi qodoan, ya, karena sudah berakhir waktunya, bukan adaan lagi. Sama dengan puasa Ramadan, kalau nggak bisa dilakukan di bulan Ramadan, nanti qodoan di selain bulan Ramadan. Wa hadza asyaddu jurman wa a'zamu isman. Ini adalah kesalahan fatal. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi para ulama sering menyampaikan bahwa sahun di sini bukan berarti orang ketika sholat kemudian lupa tentang sholatnya itu. Dia pikir pekerjaannya, dia pikir keluarganya, ya. Kalau itu yang dipahami, semua orang pasti kena. Mungkin sholat subuh tadi ada yang pikir selain Allah, ya kan? Bukan itu sahun yang dimaksud. Sahun yang dimaksud dalam surat Al-Maun ini mengakhirkan sholat hingga waktunya habis, sehingga sholatnya sudah keluar dari waktunya, bahkan cenderung tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, intinya kita bersyukur bahwa durasi puasa yang tadinya cukup panjang dari setelah Isya sampai Maghrib menjadi berkurang cukup banyak, ya, dari subuh sampai Maghrib, sehingga malamnya bisa makan, bisa minum, bagi keluarga bisa berhubungan suami istri, dan Allah sendiri yang menghalalkan hal-hal yang tadinya membatalkan puasa itu.
Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan subuh hari ini. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo kami persilahkan. Monggo Pak.